Langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Di mana gerbang pintu perang dunia 3 kembali terbuka. Hal ini seiring serangan terbaru Ukraina ke dalam Rusia dengan menggunakan senjata Amerika Serikat. Pasukan Ukraina dilaporkan menembakkan 6 rudal maut Army Tactical Missile System atau ETEC buatan Lockheed Martin ke lapangan terbang militer di dalam Rusia di kota Taganrog. Kementerian Pertahanan Rusia pun bersumpah akan membalas serangan tersebut, di mana gambar yang beredar menunjukkan bagian pendorong rudal ETEC tergeletak di jalan di Taganrog. Sebelumnya, pada hari yang sama, pejabat gubernur wilayah Rostov, Yuri Slusar, mengatakan lokasi industri Rusia menjadi sasaran rentetan tembakan dengan sekitar 15 mobil terbakar di tempat parkir. Amerika Serikat mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh yang dipasok Washington, termasuk ETEC, untuk menyerang target di wilayah Rusia sejak bulan November. Kebijakan Gedung Putih berubah setelah sebelumnya membatasi penggunaan senjata-senjata ini oleh Kiev dengan alasan kekhawatiran bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan eskalasi besar-besaran dengan Moskow. Dan kita ke informasi terpopuler selanjutnya. Sebanyak puluhan armada udara dan laut milik China melintasi batas wilayah negara tersebut dengan Taiwan pada Rabu 11 Desember kemarin. Hal ini terjadi setelah Beijing terus memperkuat cengkramannya atas klaim kedaulatan di pulau tersebut. Dalam pemaparan Kementerian Pertahanan Taiwan, mereka telah mendeteksi 53 pesawat militer dan 19 kapal China di dekat pulau itu dalam 24 jam terakhir. Itu adalah jumlah pesawat tertinggi yang terdeteksi dalam satu hari sejak rekor 153 unit dilaporkan pada tanggal 15 Oktober lalu. Belum ada pengumuman publik oleh militer Beijing atau media pemerintah China tentang peningkatan aktivitas militer wilayah itu. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing mengatakan pada hari Selasa bahwa China yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya akan dengan tegas mempertahankan kedaulatannya. Muncul sejumlah spekulasi di balik penerjunan armada udara dan laut yang cukup besar ini. Pasalnya, hal ini dilakukan setelah kunjungan Presiden Taiwan Lai Ching-te ke Amerika Serikat pada minggu lalu. Lai berbicara dengan Ketua DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Mike Johnson di Guam pada hari Kamis, dan ini merupakan kontak tingkat tertinggi antara kedua negara sejak Lai berkuasa di negeri Formosa. Dan kita ke informasi terpopuler selanjutnya, di mana sebuah kelompok etnis bersenjata Myanmar mengklaim menguasai penuh wilayah penting di sepanjang perbatasan Bangladesh. Situasi ini menambah tekanan lebih lanjut pada junta yang sedang memerangi perlawanan di seluruh negeri. Dilansir dari AFP pada Rabu 11 Desember kemarin, tentara Arakan atau AA mengatakan kelompok itu telah mengendalikan sepenuhnya seluruh wilayah Maung Dao, sebuah distrik yang dihuni lebih dari 110.000 orang menurut sensus terakhir sejak Minggu 8 Desember 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Selasa malam, AA juga mengatakan pangkalan junta terakhir di dekat kota Maung Dao telah jatuh pada Minggu dini hari setelah hampir 2 bulan pertempuran. Mereka juga menambahkan telah menangkap sejumlah tentara junta termasuk komandan pangkalan. Sebuah video yang dirilis oleh kelompok tersebut memperlihatkan orang-orang yang tampak seperti pasukan keamanan Myanmar yang menyerah berjalan keluar dari gedung-gedung yang rusak sambil memegang bendera putih dan potongan-potongan styrofoam warna putih. Pertempuran sendiri telah mengguncang negara bagian Rakhine Barat sejak AA menyerang pasukan keamanan pada November 2023 lalu. Serangan ini mengakhiri gencatan senjata yang sebagian besar telah berlangsung sejak kudeta junta pada tahun 2021. Ya, kita bergeser ke informasi dari dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggambarkan situasi dunia yang kembali gelap karena dinamika politik dan ekonomi serta ketegangan di berbagai kawasan. Ini akan memberikan pengaruh terhadap Indonesia. Kewaspadaan tersebut meliputi situasi pada negara maju seperti Amerika Serikat selepas terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. Hubungan negara maju dengan blok China dan Rusia juga menimbulkan kekhawatiran karena berkaitan dengan rantai pasok perdagangan dan komoditas. Di sisi lain juga ada ketegangan di Timur Tengah dan gejolak pada negara Amerika Latin. Sementara
Pada pasar keuangan, Sri Mulyani melihat ada perubahan seiring dengan ketidakpastian suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed Fund Rate. Sri Mulyani menerangkan di sepanjang tahun 2024, Fed Fund Rate akan higher for longer dan mulai turun serta sudah mulai melakukan beberapa prediksi penurunan. Namun sekarang dengan munculnya dinamika politik dan security global, penambahan penurunan ini menjadi tertunda. Hal ini membuat kebijakan fiskal dan moneter dari beberapa negara, termasuk Indonesia, akhirnya tertahan menunggu perkembangan terbaru.